Oke teman-teman, mari kita lanjutkan pembahasan materi kita. Masih dalam pembahasan yang sama, yaitu cara mudah menjawab soal TOEFL structure. Namun pada video kali ini kita akan membahas strategi yang keempat, yaitu jangan terkecoh dengan present participle, karena present participle itu mirip dengan verb. Kalau pada strategi 2 dan 3 kita diminta untuk hati-hati untuk tidak terkecoh kepada object of preposition dan positive karena mirip dengan subjek, maka pada strategi keempat kita diminta untuk tidak terkecoh dengan present participle karena mirip dengan verb yang sesungguhnya dia bukan verb. Lantas apa definisi dari present participle? Present participles adalah bentuk verb ing. Jadi present participle itu bentuk verb ing yang mana bentuk verb ing itu bisa berfungsi dalam 3 fungsi yang berbeda. Jadi verb ing itu bisa berfungsi dalam 3 fungsi yang berbeda. Yang pertama ada verb ing yang sebagai verb. Kemudian yang kedua ada verb ing yang sebagai adjective. Kemudian ada verb ing yang sebagai gerund. Apa perbedaan dari masing-masing bentuk verb ing yang menjadi verb, kemudian verb ing yang menjadi adjective, dan verb ing yang menjadi gerund? Bedanya kita lihat di contoh. Di contoh 1, the man is typing proposal. Kemudian di contoh kedua, the man typing proposal has a good personality. Kemudian yang ketiga, contoh 3, typing proposal makes me bored. Di sini ada bentuk verb ing, kata typing, ini typing, kemudian juga typing. Cuman ketiga bentuk verb ing yang ada ini yang bentuknya sama, katanya juga sama, ini memiliki fungsi yang berbeda. Di contoh pertama, the man is typing proposal, typingnya di sini berfungsi sebagai verb karena didahului oleh auxiliary atau to be is, dan ini menandakan tenses continuous tense. Jadi ini menandakan tenses continuous tense, sehingga typing ini fungsinya sebagai verb. Kemudian di typing kedua, the man typing proposal has good personality, typingnya di sini menjadi kata sifat, menjadi adjective karena tidak didahului oleh to be is. Ya, jadi the man typing proposal ini secara keseluruhan menjadi subjek. Lantas verbnya mana? Yaitu has. Di sini verbnya. Kalau yang pertama subjeknya the man, kemudian verbnya is typing. Di kata kedua, the man typing proposal ini jadi subjeknya, kemudian has-nya jadi verb. Kemudian yang ketiga, typing proposal makes me bored. Nah, ini namanya gerund. Ya, yaitu a verb yang diingkan, yang difungsikan sebagai kata benda dan posisinya sebagai subjek. Jadi typing proposal ini sebagai subjeknya, kemudian makes sebagai verbnya. Jadi bedanya antara ketiga fungsi ini, verb ing yang berfungsi sebagai 3 hal ini, kalau verb ing yang difungsikan sebagai verb, dia harus didahului oleh to be. Kalau verb ing yang difungsikan sebagai adjective, dia tidak didahului oleh to be. Kemudian verb ing yang difungsikan sebagai gerund, dia menjadi noun dan ada di awal kalimat, sehingga posisinya menjadi subjek. Berikutnya kita masuk kepada contoh dalam soal TOEFL, bagaimana present participle ini seringkali membingungkan karena dia seolah-olah menjadi verb dalam kalimat. Contohnya begini, the child, ini ada rumpang,
playing in the yard is my son. Kalau fokus kita hanya kepada kata the child bla 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 playing, maka jawabannya jelas kita akan memilih jawaban yang bentuknya to be yang di sini. Maka kemungkinannya adalah kita memilih jawaban Bravo is dengan delta yang was. Yang Bravo present continuous, yang delta past continuous. Tetapi ini perlu hati-hati karena kalimat di sini setelah playing ini masih ada kata in the yard is my son. Ada to be di belakang yang dia menjadi verb dari kalimat ini. Sehingga di sini playing ini jangan sampai dijadikan verb. Jangan sampai dijadikan verb. Maka caranya gimana supaya playing verb ing tidak menjadi verb? Jangan dahului, jangan letakkan to be sebelum verb ing itu. Sehingga jawaban Bravo dan delta menjadi salah karena nanti akan terjadi dua verb dengan satu subjek dan itu salah secara struktur bahasa. Sehingga kalimatnya di sini the child jadi subjek, kemudian is jadi verb. Sehingga untuk melengkapi kata sebelum playing ini jangan ada subjek, jangan ada to be. Sehingga yang di sini is to be bentuknya, kemudian delta juga was ini to be bentuknya, dan Charlie he adalah subjek sama dengan the child. Maka jawaban yang benar adalah yang alpha. Menjadi gimana? The child now playing in the yard is my son. Kalimatnya dengan satu subjek dan satu verb, sedangkan playing difungsikan sebagai adjective, tidak difungsikan sebagai verb karena sudah ada verb di belakang. Sekarang mari kita menganalisis contoh seperti biasa. Ada 5 contoh di sini. Kita analisis. Perintahnya tetap sama. Find the subjects and the verb, then indicate if the sentence are correct or incorrect. Temukan mana subjeknya, mana verbnya, kemudian tentukan apakah kalimatnya benar atau salah. Contoh yang nomor 1. Those applicants returning their completed forms at the earliest date have the highest priority. Kata those applicants di sini sebagai subjek ya, karena ciri-cirinya ada artikel those, kemudian ternyata bentuknya jamak kan ada s, maka nanti verbnya juga harus bentuk jamak. Kemudian returning di sini Kemudian returning di sini bentuk verb ing, hanya saja di sini tidak ada to be, sehingga returning ini fungsinya sebagai adjective. Maka kita tinggal cari verbnya. Karena subjeknya sudah ada those applicants, maka verbnya kita cari those applicants returning their completed forms at the earliest date have the highest priority. Maka verbnya yang have, sehingga kalimatnya sudah benar, satu subjek dengan satu verb. Contoh yang kedua, jadi nomor 1 benar ya, subjeknya these applicants, kemudian have-nya jadi verb, have ini jadi verb, kemudian returning jadi verb yang difungsikan sebagai adjective. Nomor 2, the speaker was trying to make his points was often interrupted vociferously. Kata the speaker jadi subjek, kemudian di sini ada 2 bentuk to be, ada was trying dengan was. Di sini ada 2 was. Maka di sini jelas salah ya, karena ada 2 verb. Sehingga supaya benar gimana? Maka was yang di sebelum kata trying harus dibuang. Trying difungsikan sebagai adjective. Menjadi the speaker trying to make his point was often interrupted vociferously. Di sini harus dibuang supaya kalimatnya menjadi benar, karena di sini sudah ada verb di belakang. Kemudian contoh yang ketiga, the artisans were demonstrating various handicrafts at booth throughout the fair. Contoh yang ketiga, di sini ada to be were,
kemudian setelah itu ada bentuk verb ing demonstrating. Ini kemungkinan bisa jadi verb, kemungkinan nanti tidak difungsikan sebagai verb kalau kita di belakang kalimat ini tidak menemukan verb yang lain. Ternyata setelah kata demonstrating, various handicrafts and booths throughout the fair, ini tidak ada yang berfungsi sebagai a verb, maka ini difungsikan sebagai verb, were demonstrating, yaitu verb continuous yang bermakna sedang. Maka ini subjeknya, the artisan subjeknya, kemudian were demonstrating jadi verbnya, sehingga kalimatnya di sini benar. Kemudian yang nomor 4, contoh yang nomor 4, the fraternities are giving the wildest parties, attract the most new pledge. Kata yang di awal, the fraternities, ini jadi subjeknya. Kemudian ada bentuk verb ing yang didahului oleh to be are. Apakah ini nanti akan berfungsi sebagai verb? Mari kita cari di belakang apakah ada verb yang lain. Ternyata ada, yaitu kata attract. Sehingga yang di sini are giving tidak boleh berfungsi sebagai verb karena di sini sudah ada verb attract. Gimana caranya? Tinggal membuang to be-nya. Are-nya dibuang sehingga tersisa giving. Maka nanti giving akan berfungsi sebagai adjective. Maka nomor 4 kalimatnya salah. Nomor 5, the fruits were rotting because of the moisture in the crates carrying them to market. The fruits jadi subjek, ciri-cirinya ada article, kemudian ada were rotting, verb ing yang didahului oleh to be. Ini nanti jadi verbnya kalau di belakang tidak ada verb yang lain. Kita cari ada because of the moisture in the crates carrying them. Ternyata di belakang ada carrying, tetapi tidak didahului oleh to be. Berarti di sini yang jadi adjective, verb yang difungsikan sebagai adjective. Maka kalimatnya sudah benar, satu subjek the fruits, kemudian satu verb were rotting. Carrying jadi apa? Jadi adjective karena verb ing tidak didahului oleh to be, maka kalimatnya benar. Jadi nomor 1 kalimatnya benar, nomor 2 kalimatnya salah. Supaya benar buang was yang di sini. Nomor 3 kalimatnya benar karena di sini were demonstrating difungsikan sebagai verbnya. Kemudian nomor 4 salah karena ada 2 verb are giving dengan attract, maka supaya benar are-nya dibuang. Kemudian yang nomor 5 benar karena kalimatnya sudah lengkap, satu subjek, satu verb, sementara carry yang di belakang difungsikan sebagai adjective. Mari kita langsung masuk kepada soal dalam TOEFL. Di sini ada 3 contoh soal dengan model multiple choices, pilihan ganda. Yang pertama, radioactive bla 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 provides powerful way to measure geologic time. Pertama ada kata radioactive. Radioactive ini berfungsi sebagai subjek. Kemudian ada kata provides. Ada kata provides setelah rumpang ini dan diakhiri dengan is. Berarti di sini bentuknya verb 1 tenses present tense. Sehingga subjeknya ada, verbnya juga sudah ada. Maka pilihannya tidak boleh kita memilih subjek sekaligus juga tidak boleh memilih verb. Maka pilihan antara Alpha, Bravo, Charlie yang subjek dan verb kita hapus. Yang Alpha, it ini berfungsi sebagai subjek, maka ini salah. Kemudian Bravo ini berfungsi sebagai verb, dates ya, verb 1 yang ditambahkan s present tense, ini juga salah. Yang Delta ini modal, ini bisa benar, hanya sayangnya modal itu harus selalu bersama dengan verb asli yang tidak ada tambahan s atau is-nya. Maka di sini Delta salah karena di sini sudah ada s. Seandainya di sini s-nya tidak ada, maka Delta ini kemungkinan benar menjadi radioactive can provide powerful way to measure geologic time. Tapi karena di sini sudah ada s-nya, maka Delta tidak boleh mengisi jawaban yang di sini. Maka jawaban yang benar adalah yang Charlie, dating
difungsikan sebagai adjective. Dating difungsikan sebagai adjective. Radioactive dating provides powerful way to measure geologic time. Jadi jawaban nomor 1 adalah yang Charlie. Kemudian soal nomor 2, like bacteria. Di sini like preposition, sehingga bacteria tidak bisa jadi subjek karena sudah diawali oleh preposition. Strategi nomor 2. Silakan tonton video kedua di channel ini. Jadi ini tidak bisa jadi subjek. Subjeknya mana ini? Protozoans ini yang jadi subjek. Kemudian di sini setelah kalimat rumpang by splitting into. Ini ada bentuk verb ing, hanya sayangnya dia tidak diawali oleh to be, sehingga dia tidak bisa berfungsi sebagai verb. Syarat verb ing itu menjadi verb, dia harus didahului oleh to be. Maka by splitting ini bukan verb, sehingga kalimatnya hanya ada subjeknya, tidak ada verbnya. Maka kita cari pilihan yang bisa menjadi verb. Yang alpha reproducing tidak bisa jadi verb karena tidak didahului oleh to be. Kemudian Charlie to reproduce, verb itu tidak boleh didahului oleh to, maka dia tidak bisa menjadi verb. Yang kemudian yang delta reproduction ini nounnya, ciri-cirinya ini. Ciri-cirinya berakhiran dengan tion ini adalah noun. Maka pilihan yang benar adalah yang bravo. Like bacteria, protozoans reproduce by splitting into. Maka pilihannya adalah yang bravo. Oke, sekarang kita masuk ke yang ketiga, soal nomor 3. During the 1850 reform movements, blah blah blah, temperance and the abolition of slavery gained strength in the United States. Kata during yang sebagai preposition, maka kata setelahnya tidak bisa jadi subjek, dia jadi object of a preposition meskipun ada artikel the. The 1850 ini nggak bisa jadi subjek karena sudah didahului oleh preposition. Subjek mana? Reform movements, ini yang menjadi subjek dan bentuknya jamak karena sudah ada penambahan s. Ada rumpang bla bla bla, kemudian temperance and the abolition of slavery gained strength in the United States. Kita ternyata menemukan verb 2 di sini, gained. Gain verb 2, maka di sini nanti jangan ada verb. Rumpang ini tidak boleh diisi dengan verb karena verbnya sudah ada di belakang, yaitu berupa kata gain. Sehingga subjeknya reform movements, kemudian verbnya adalah yang gain. Gimana caranya untuk melengkapi ini? Kita lihat jawaban yang tersedia. Jawaban alpha, advocates, ini a verb, ya, ada tambahan s-nya, verb tunggal, present tense. Maka alpha salah karena nanti akan ada 2 verb dengan gained. Kemudian bravo, biasanya setelah to itu selalu verb 1. Di sini malah verb ing, maka bravo juga yang salah. Kemudian Charlie is advocating, ini verb tenses continuous. Kenapa? Karena verb ing didahului oleh to be, itu maka akan menjadi verb. Maka Charlie juga salah karena verbnya sudah ada berupa kata gain. Maka pilihan yang tersisa adalah yang benar, delta. Advocating difungsikan sebagai adjektif yang diletakkan di sini. Maka kalimatnya menjadi during the 1850 reform movements advocating temperance and the abolition of slavery gained strength in the United States. Maka jawaban yang benar adalah yang delta. Nomor 1 jawabannya adalah Charlie, dating. Nomor 2 jawaban yang benar adalah reproduce, yang bravo, karena memang tidak ada verbnya, kalimatnya. Kemudian yang ketiga yaitu advocating, yang delta, pilihan yang benar karena di sini sudah ada verb gain. Barangkali itu saja, semoga bermanfaat. Dukung channel ini dengan cara subscribe, kemudian klik loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video berikutnya.